Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelompok 9, Pasar Persaingan Sempurna. Pasar adalah tempat transaksi barang atau jasa antara pembeli dan penjual. Bentuk pasar yaitu ada dua, fisik dan non-fisik. Fisik yaitu pasar konvensional, sedangkan non-fisik transaksi berbasis internet. Macam-macam pasar yaitu ada 4. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Setiap penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Yang kedua ada pasar monopoli, yang ketiga ada pasar monopolistik, dan yang keempat ada pasar oligopoli. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli lebih banyak. Yang kedua, kebebasan masuk dan keluar pasar. Yang ketiga, produk homogen. Yang keempat, informasi pasar yang sempurna. Yang kelima, harga yang ditentukan pasar. Yang keenam, small retail value. Pasar persaingan sempurna juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Yang pertama yaitu kekuatan, terdiri dari harga produk murah, keuntungan normal jangka panjang, dan kebebasan memilih bidang usaha. Dan yang kedua yaitu kelemahan, terdiri dari tidak mendorong inovasi, membatasi pilihan konsumen, dan ada kalanya menimbulkan biaya sosiasa. Permintaan pasar dalam persaingan sempurna yaitu ada 3. Yang pertama, tingkat harga pasar persaingan sempurna ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Yang kedua, konsekuensinya kurva permintaan satu perusahaan berbentuk garis lurus horizontal sejajar sungguh jumlah. Artinya, secara hipotetis perusahaan bisa menjual dan jumlah berapapun pada harga yang telah ditentukan pasar. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu kurva. Pada gambar di atas, gambar pertama menggambarkan kurva pasar dengan posisi kurva menurun, dan gambar yang kedua menggambarkan kurva persaingan sempurna dengan posisi kurva horizontal. Adapun keuntungan maksimum yaitu yang pertama, total penerimaan atau total revenue TR, seluruh pendapatan yang diterima perusahaan dengan persamaan TR sama dengan P kali Q. Yang kedua, penerimaan rata-rata atau average revenue AR, penerimaan perusahaan per unit output yang dijual dengan persamaan AR sama dengan TR dibagi Q sama dengan P. P itu price dan Q itu kuantitas. Yang ketiga, penerimaan marginal atau marginal revenue MR, menaikkan dari TR yang disebabkan oleh tambahan penjualan satu unit output. Cara memaksimumkan keuntungan yaitu pada tabel di atas pendekatan TR dan TC, yaitu dengan profit sama dengan TR min TC sama dengan total biaya. Pendekatan MR dan MC sama dengan MR marginal sama dengan MC. Pendekatan total, keuntungan maksimum terjadi pada kondisi keseimbangan atau equilibrium, yaitu kondisi yang diinginkan perusahaan baik melalui pendekatan total maupun marginal. Dengan persamaan, keuntungan sama dengan total revenue dikurangi total cost. Syarat keuntungan maksimum selisih TR dan TC tertinggi. Kondisi keuntungan perusahaan jika TR lebih dari TC, yaitu untuk gambar tersebut merupakan tabel pendekatan total yang digunakan dalam analisis ekonomi, khususnya untuk menentukan kondisi laba atau rugi berdasarkan hubungan antara total revenue, total cost, TFC, dan TVC. TR kurang dari TC ketika pendapatan total sama dengan biaya total, bisnis berada pada break-even point. Salah. TR kurang dari TC jika pendapatan total lebih kecil dari biaya total, maka terjadi kerugian.
TR sama dengan TC ketika pendapatan total sama dengan biaya total, bisnis berada pada break-even point. TR lebih dari TC jika pendapatan total lebih besar dari biaya total, maka bisnis memperoleh keuntungan. Pada kuantitas 5, TR 60 dan TC 54 sehingga keuntungan yaitu 6 menunjukkan bisnis mendapat keuntungan maksimum. Pada Q 8, TR 101 dan TC 120, keuntungan min 19 berarti terjadi kerugian karena TR kurang dari TC. Kurva pendekatan total yang menggambarkan hubungan antara total revenue, total cost, dan tingkat produksi untuk menentukan kondisi laba atau rugi. Sumbu Q menunjukkan jumlah output atau barang yang diproduksi. Sumbu vertikal menunjukkan nilai pendekatan total dan biaya total. Kurva TR menggambarkan pendekatan total pada berbagai tingkat output. Kurva ini biasanya meningkatkan karena TR adalah hasil dari Q dan kali P. Kurva TC menggambarkan biaya total pada berbagai tingkat output. Break-even point, titik di mana TR sama dengan TC. Tidak ada laba atau tidak ada rugi. Pada Q rendah atau TR kurang dari TC sehingga usaha mengalami kerugian. Saat BEP tercapai usaha tidak rugi atau untung. Ketika Q meningkat lebih lanjut, usaha menghasilkan laba maksimal sebelum biaya total mulai bertambah lebih cepat daripada pendekatan total. Biaya marginal. MR adalah tambahan pendapatan yang diperoleh dari menjual satu unit tambahan barang atau jasa. Sedangkan MC adalah tambahan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan barang atau jasa. Laba maksimal terjadi ketika pendapatan marginal sama dengan biaya marginal, yaitu ketika tabel di atas, kita dapat melihat bahwa MR tetap konstan 10 untuk setiap tingkat output, sementara MC bervariasi. Kita mencari titik di mana MR sama dengan MC. Pada Q0, MR sama dengan 10 dan MC sama dengan 8. Pada Q1, MR 10 dan MC 6. Pada Q2, MR sama dengan 10 dan MC 4. Pada Q3, MR sama dengan 10 dan MC 2. Pada Q4, MR 10 dan MC 4. Pada Q5, MR 10 dan MC 10. 5, MR sama dengan MC sama dengan 10, yang menunjukkan bahwa laba maksimal dicapai pada tingkat output ini. Oleh karena itu, jumlah output yang menghasilkan laba maksimal adalah 5 unit. Kemungkinan keuntungan perusahaan, yaitu yang pertama, keuntungan di atas normal. Keuntungan di atas normal terjadi ketika total pendapatan perusahaan melebihi total biaya. Hal ini berarti perusahaan menghasilkan laba lebih dari cukup untuk menutupi semua biaya, termasuk biaya tetap dan variabel. Kedua, keuntungan normal. Keuntungan normal terjadi ketika total pendapatan perusahaan sama dengan total biaya. Pada titik ini, perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Ketiga, kerugian minimum. Kerugian minimum terjadi ketika perusahaan mencapai titik di mana kerugian sekecil mungkin. Hal ini biasanya terjadi ketika perusahaan telah meminimalkan biaya dan tidak dapat menurunkan biaya lebih lanjut tanpa mengurangi kualitas atau efisiensi. Yang keempat, tutup atau shutdown point. Terjadi ketika perusahaan memutuskan untuk menutup operasinya karena tidak dapat menutupi biaya variabel. Pada titik ini, perusahaan masih memiliki biaya tetap yang harus dibayar, tetapi tidak ada pendapatan yang masuk untuk menutupi biaya variabel.